lagi, Shalom. Saya ucapkan untuk setiap jemaat Tuhan Happy Sunday. Saya ucapkan buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, yang merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dilambaikan tangannya tinggi-tinggi. Saudara, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Sekali lagi saya ucapkan Happy Sunday. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saudara, boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara, firman Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Yang percaya kita punya Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu yang terbaik. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami, untuk kesempatan kami beribadah pagi hari ini Bapa. Kami percaya bukan suatu kebetulan setiap kami hadir pagi hari di tempat ini. Kami percaya Engkau rindu berbicara, berjumpa dengan setiap kami pagi hari ini. Lawat setiap kami Bapa dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu tempat terindah dalam hidup ini adalah ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami KC1 pagi hari ini dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan, dengan keras katakan sama-sama, amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, kasih tos salam kanan kiri depan belakangmu minimal 3 orang. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Biar sukacita melimpah memenuhi setiap hati kita pagi hari ini. Katakan amin, saudara. Come on. Woo. Yeah. Mari bertepuk tangan sama-sama. Katakan saudara, come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Katakan sama-sama saudara, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati. Katakan, karena Yesus. Yang percaya katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan, come on, sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan melimpah saudara. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang percaya sudah terima sukacita dari Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Yeay. Kami bersukacita karena Engkau hadir dalam hati kami Tuhan, memenuhi setiap kami. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan, come on, sukacita. Sampai dilambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara yang bersukacita, come on. Melimpah kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi lebih keras jemaat Tuhan katakan, come on, sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita
bersorak-sorai bagi nama Tuhan, saudara. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran. Tempat kami percaya dan berharap hanya nama Yesus. Katakan amin. You are the way. Kami nyatakan dengan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Angkat suaramu, katakan You are the way. Oh, I live my life down at Your feet. You're the only one I need. You are always there. In trouble time, it's You I see. In trouble time, it's You I see. I put You first, that's all I need. I humble all I am and go to You. Sama-sama nyatakan, come on church. One way, Jesus, You're the only one that I believe on. One way, Jesus, You're the only one that I believe. One way, Jesus, You're the only one that I believe on. And one way, Jesus, You're the only one that I believe on. Amen. Sama-sama nyatakan You are always, always there. You are always, always there. And every how and everywhere Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever dear, forever. Angkat suaramu, nyatakan, come on. One way, Jesus, You're the only one that I believe on. And one way, Jesus, You're the only one that I believe for. And one way, Jesus, You're the only one that I believe for. And one way, Jesus, You're the only one that I believe for. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight for You. Katakan saudara. You are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for You. We live in all for. Angkat suaramu dengan iman, nyatakan. And You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for You. We live in all for You. Sekali lagi dengan keras katakan You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for You. We live in all for You. Come on. One way, Jesus, You're the only one that I believe on. One way, Jesus, You're the only one that I. One way, come on. And one way, Jesus, You're the only one that I believe on. And one way, Jesus, You're the only one that I believe on. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin, saudara. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Come on. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Setia menjaga amanah dengan kuasa mulia. Come on church. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan.
hidupku. Hanya di dalam kuasa, katakan pasti, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Katakan kebenaran yang membebaskan setiap kita, saudara. Come on. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah kami ragu Tuhan, ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga. Dengan iman katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Oh, bagiku kami kemenangan. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya. Jemaat Tuhan saja katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Come on church. Hanya sambil mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, saudara. Engkaulah sumber pengharapan kami satu-satunya, Tuhan. Sekali lagi lebih keras dengan iman, come on. Hanya kami letakkan pengharapan kami hanya di dalam tangan-Mu, Yesus. Oh, katakan pasti kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Dia Tuhan yang tetap sama, ajaib, sanggup memulihkan hidup kita. Katakan amin. Cuma nama Yesus, nama yang sanggup mengubahkan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah di tempat ini, Bapak. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang untuk meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami datang bukan karena berkat-Mu saja, Tuhan. Tapi kami datang karena kami mengasihi Engkau dengan hati kami yang tulus, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih, katakan sama-sama. Jiwaku bertanya, apakah ada, masih ada harapan melewati setiap tangisan. Oh, rasa sesak di dada. Angkat suaramu dengan iman, nyatakan saudara, come on. Imanku berkata, Tuhanku pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Katakan saudara, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara, Dia setia. Jemaat Tuhan saja katakan, imanku, imanku berkata, amin. Kuasa Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walau
padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Katakan iman yang kami pegang, ku pegang padamu Tuhan yang setia. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Sekalipun iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari saudara kita bangkit berdiri, nyatakan dengan imanmu saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Dia yang punya kuasa saudara. Kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Dia Tuhan yang setia, Immanuel. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah.
dan menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang lebih yakin katakan, aku punya Tuhan yang amen. Dan iman kami bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami terima, ku terima sekarang
You deserve the glory and honor, and we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and honor, and we lift our praise in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan saja. You deserve the glory and honor. You deserve the glory and honor. Ini angkat tangan kami. Angkat suaramu, katakan, for you are For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Katakan saudara. For you are great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Come on. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one, there is no one else like you. Sambil kita berikan penghormatan, tepuk tangan yang bangga bagi nama Tuhan. Come on. For you are great, you do miracles so great. Come on. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one, there is no one else like you. There is no hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan.
Setiap pujian mengingatkan kepada kami bahwa kami punya keberhargaan yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah sia-siakan kesempatan, sebuah penghargaan besar dari manusia yang berdosa, penghargaan yang terbesar dari manusia yang tidak berarti, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk bisa meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Buat semua kepercayaan ini akan kami jaga. Buat semua kepercayaan ini boleh kami pelihara Tuhan sampai garis finish. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah dilupakan, tak pernah dilepaskan. Bagian kami sudah kami ambil untuk memuji dan besarkan bagi nama-Mu Tuhan. Saatnya adalah bagian Engkau. Berbicaralah Engkau, tegur kami, koreksi kami, untuk kami boleh melakukan kebenaran-kebenaran yang nyata dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk duduk diam dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang percaya, sepakat, siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan baik, amin. Siapa yang masih merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa? Haleluya. Pujian yang sudah begitu luar biasa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan tanpa kita memperbaharui kehidupan kita, semua akan lewat begitu saja. Semua pujian yang begitu hebat, begitu luar biasa tidak akan pernah berarti tanpa ada perubahan dalam diri kita. Sebab harus dibarengi dengan perubahan. Kita harus punya landasan iman yang baik. Kita harus punya karakter-karakter yang bersama dengan Tuhan dengan benar. Supaya apa yang tadi disampaikan, impartasi dari sebuah lagu-lagu, tiap-tiap baitnya akan menjadi kekuatan buat kita. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita betul bisa menunjukkan Tuhan yang besar? Atau kadang-kadang baru masalah yang kecil saja, Tuhan yang besar jadi menjadi kecil. Karena apa? Karena batas kemampuan kita dalam menetapkan kebenaran itu tidak ada. Dasarnya nggak kuat saudara. Mari hari ini tema kita bicara tentang ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru adalah bukan hanya perubahan perilaku ataupun moral. Ya, perubahan yang bukan hanya karena orang itu sudah percaya. Tetapi perubahan yang berkualitas, sama-sama bilang berkualitas. Perubahan yang berkualitas sebagai ciptaan yang baru, berbagai sikap, sifat, karakter yang menyeluruh atau disebut perubahan radikal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Tapi apa yang menarik dari ciptaan yang baru itu? Kalau ciptaan yang baru hanya berubah orang yang tadinya tidak ke gereja sekarang pergi ke gereja, dulu tidak pernah ibadah sekarang ibadah, dulu tidak pernah berdoa sekarang berdoa, dulu gak pernah ikut dalam persekutuan atau persekutuan dan saat ini ikut persekutuan, itu bukan ciptaan yang baru. Tapi perubahan karena pengenalan akan Tuhan. Perubahan yang harus jelas yang terjadi akibat dari sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau saudara disebut sebagai ciptaan yang baru, maka hidup harus ada perubahan radikal. Kita tidak lagi menjadi orang yang sama. Kita harus menjadi orang yang berbeda, bahkan memunculkan sesuatu, sifat-sifat Tuhan ada dalam diri kita. Ingat, manifestasi Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, itu juga berlaku ketika Tuhan hadir di bumi ini. Jangan sampai dulu Tuhan begitu hebat, menjadi lemah oleh karena kita tidak menjadi ciptaan yang baru. Kita berpikir setelah mengenal kepada Tuhan selesai. Banyak orang Kristen berpikir ketika dia sudah jadi Kristen selesai tugas dia. Enggak. Ketika sudah jadi Kristen tugas saudara bertambah. Bilang sama kiri kanan, bertambah tahu. Tugas kita sebagai orang Kristen ketika sudah menjadi orang yang percaya bertambah. Bahkan lebih berat. Sekali lagi, bahkan lebih berat. Saudara perhatikan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bangsa loh. Muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Jadi pesan-pesan Tuhan
Ketika kita dipanggil sebagai eklesia, yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib, tidak hanya tinggal dalam terang yang ajaib, tetapi kita harus berkarya, tetapi kita harus memaksimalkan. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang disebut malfungsi, artinya jadi Kristen tapi nggak bikin apa-apa. Dan gereja banyak yang seperti itu. Saya ada seorang teman kerja di sebuah perusahaan pom bensin, ya tidak saya sebutkanlah pom bensinnya. Dia melamar sebagai admin, tapi dia malu sekali untuk menyampaikan pekerjaannya apa sih. Banyak orang pikir kalau sudah jadi admin pasti administrasi, pembukuan atau masukinlah semua rugi laba atau apalah. Tapi ternyata dia datang, dia bilang gini, kok tahu nggak saya kerja admin di pom bensin ini. Dari luar ya, swasta. Dia bilang, saya memang ngelamarnya di admin. Tapi kerjaan saya cuma nyatetin mobil masuk, mobil keluar. Saudara bisa bayangkan, dia S1 di perguruan tinggi swasta, tapi kerjanya cuma ngitungin mobil. Mobil masuk berapa biji dalam satu hari dan keluar berapa. Stres nggak saudara? Admin tapi kerjanya ngitungin mobil. Nah, apa bedanya orang Kristen yang datang ibadah cuma sekedar ibadah? Inilah yang ditakuti oleh gereja-gereja ketika serangan iblis, serangan lawan, serangan musuh yang ingin merebut keselamatan kita, yang mau mengambil kekidian kita, yang mau merebut semua proses kemenangan yang Tuhan sudah mati di kayu salib, itu akan terasa gampang. Karena kita nggak ngerti. Ketika banyak orang Kristen yang ditanya tentang keselamatan, dia gelagapan. Ketika ditanya bagaimana proses tentang Trinitas, dia juga gelagapan. Dia nggak pernah mengerti kenapa dia jadi Kristen. Pokoknya turunan lah. Apakah kita mau menurunkan legasi kehidupan Kristen kita seperti ini? Jadi admin tapi hanya hitungin mobil. Jadi orang Kristen yang hanya sekedar ibadah. Mari kita masuk pada ciptaan yang baru. Tuhan mau ciptaan yang baru ini berfungsi. Amin. Mari saudara-saudara. Sayang kehidupan kita yang sudah diberi kesempatan ini tapi kita tidak maksimalkan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17. Klik, bisa dibantu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata baru ini bukan hanya bicara tentang waktu. Neos itu bukan bicara tentang waktu. Tapi neos lebih banyak berbicara pada mutu, kualitas. Maka kita akan mengerti bahwa neos yang Tuhan mau, ini ada sesuatu yang berkualitas. Kalau hanya sekedar dulu Anda tidak ke gereja, saat ke gereja hari ini Anda punya pasangan bukan Kristen sekarang jadi Kristen, bukan itu saja. Tapi perubahan-perubahan sikap karakter, perubahan-perubahan akan segala sesuatu yang saudara bisa kalahkan. Dan bisa mengampuni di saat disakiti, bisa tidak marah ketika orang mengecewakan, bisa mengampuni ketika dihutang tidak dibayar-bayar, masih bisa tersenyum ketika engkau dihina. Inilah yang dibutuhkan ciptaan yang baru. Keserupaan dengan Kristus hadir dalam ciptaan yang baru. Kalau tidak, percuma kita ibadah. Kalau tidak, kita akan kalah di tengah jalan. Musuh akan mempelajari bahwa kelemahan orang Kristen, hina dia akan sakit hati dan dia akan tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen, pola yang sama, kehancuran yang sama juga terjadi. Gosip yang paling besar, yang paling jahat itu di gereja. Sekali lagi, kebahayaan dalam gereja adalah ketika gosip itu menjadi penyerang besar. Kehancuran dalam gereja. Kalau berpecah untuk jadi maju, puji Tuhan. Tapi kalau pecah akhirnya mundur dan tidak lagi jadi orang Kristen, tidak lagi percaya kepada Tuhan dan mengandung kepahitan dan kepahitan. Inilah yang dicari iblis. Kita memang sengaja. Besi akan menajamkan besi. Kita udah sadar itu. Bahwa manusia akan menajamkan sesamanya. Dan itu akan terjadi. Dan mula-mula ingat kekacauan akan dimulai dari gereja, rumah Tuhan. Apakah kita gak mau waspada? Apakah kita gak mau hati-hati? Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sehingga kalau kita mau mengenal Allah, keserupaan kita dalam ciptaan yang baru itu betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Kita gak khawatir Pak, Bu. Klik. Maka setelah Anda percaya kepada Kristus,
adalah proses transformasi rohani yang mendalam. Maka kalau engkau kenal Yesus cuma 2 jam, bahkan itu hanya 40 menit engkau dengar tentang Tuhan, itu tidaklah menjadi cukup. Kita harus dipenuhi dengan firman dengan cara apa? Membaca. Segala sesuatu dunia ini, pemerintah, gembala, pendeta, semuanya itu tidak kekal. Tidak abadi. Yang kekal cuma satu, firman-Nya. Inilah yang mencatat banyak hal. Maka bagaimana kita bisa tahu tentang keadaan di luar? Bagaimana kita bisa membaca prediksi yang terjadi di luar? Kenapa orang seringkali mengalami FOMO? Banyak orang mengalami FOMO. Dikit-dikit FOMO. Kegerakannya karena FOMO. Kenapa gak dimulai dari pengenalan engkau kepada Tuhan? Korban di Alkitab FOMO adalah Ananias dan Safira. Gagal. Dia pikir dengan cara memberi yang seperti diajarkan oleh Barnabas. Dia belajar untuk memberi. Ternyata dia tidak tahu bagaimana memberi dengan benar. Dia pikir sekedar kalau ada orang yang menjual hartanya bagi kepada orang, itu adalah hal-hal yang luar biasa pada saat itu. Kita juga jangan mengalami hal yang seperti itu. Kekristenan yang hanya spektakuler, kekristenan hanya karena melihat mujizat, kekristenan hanya karena mendengar khotbah-khotbah saja. Tetapi pengalaman pribadi itu yang paling kuat, Pak. Pendeta hanya bisa menyampaikan, menopang. Tapi yang meneguhkan Tuhan dalam hidupmu, yang menetapkan Tuhan dalam hatimu. Buat apa firman bagus kita dengar, tetapi dalam praktek sehari-hari nol. Buat apa khotbah kita dengar bagus, tapi pada prakteknya kita nggak bisa lakukan sama sekali. Dan ini terlalu banyak bagi orang-orang Kristen yang membiasakan diri dengan hal-hal seperti itu. Harusnya itu firman bisa nggak saya lakukan ya? Harusnya firman itu bisa nggak ya saya kerjakan? Klik. Maka dikatakan hari ini ciptaan baru bicara tentang peralihan hidup. Kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa dikatakan? Kita menjadi ciptaan baru. Dengan kehidupan yang sepenuhnya diperbaharui. Terus apa dikatakan? Identitas lama kita yang terkait dengan dosa, kehidupan tanpa Allah telah berlalu. Dan kehidupan baru dalam Kristus. Tapi kita kadang-kadang mengulang lagi. Udah kenal Tuhan, balik lagi CLBK. Mari kita bebaskan diri kita dari hal-hal yang kebiasaan. Kelemahan orang Kristen adalah melakukan hal yang salah terus-menerus. Akhirnya kesalahan yang terus-menerus diulang-ulang menjadi kebenaran. Hati-hati loh. Kesalahan yang dilakukan terus-menerus tanpa ada yang protes, tanpa ada yang kasih tahu, itu akan jadi kebenaran. Saya kalau di gereja dulu nggak apa-apa. Saya di gereja dulu nggak apa-apa. Itu kesalahan yang diulang-ulang tapi tidak diberitahukan, itu akan menjadi kebenaran. Itu akan jadi pegangan buat kita. Padahal sanksi yang Tuhan mau beri, saya katakan Pak Bu, kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga tanpa ada kesiapan, tanpa ada kemaksimalan dalam diri kita nggak akan tahu apa yang kita melakukan loh nantinya. Gereja ini adalah tempat di mana persiapan kita masuk dalam kerajaan surga. Yang setuju bilang amin. Gereja ini adalah tempat di mana kita bisa sampai ke surga, diajar, dididik, diasah, diasuh. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Untuk tahu apa yang Tuhan suka. Untuk mengerti hukum-hukum Tuhan. Inilah kita belajar di tempat ini. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mari setelah kita menjadi ciptaan yang baru. Ada perubahan yang radikal. Kita adalah legasi iman. Kita adalah legasi kebenaran. Yang harus memberikan warisan-warisan yang terbaik buat keturunan dan keluarga kita. Bagaimana mungkin kita percaya kepada Tuhan dalam batas yang biasa-biasa. Bagaimana mungkin kita percaya kepada Tuhan dalam batas-batas yang cuma emosional. Harus kita bangun dengan baik. Klik. Kolose 3:3 bilang apa? 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi akui bahwa kita ini dulu tidak berharga. Tapi karena Tuhan, Dia berikan kita persembunyian. Persembunyian ini bukan bicara tentang diumpetin Pak. Persembunyian artinya Tuhan jagain buat kehidupan kita.
Mari jangan ada kekhawatiran kalau saya melakukan sifat, sikap, karakter yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, pikiran yang positif sesuai dengan kemauan Tuhan, tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Anda tidak perlu khawatir karena Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga dan tidak membiarkan engkau seorang diri. Itu janji Tuhan. Tapi terkadang kita begitu khawatir. Waktu saya mau lakukan kebenaran, apakah ini akan jadi baik atau tidak buat saya? Banyak orang memikirkan resiko terlebih dahulu. Sebenarnya kita tidak perlu ada kekhawatiran. Serahkan semua kepada Tuhan. Lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, semua mengajak kepada kita berharap kepada Tuhan. Pengharapan tanpa kesetiaan itu gak ada artinya. Pengharapan itu harus setia. Apa yang kita harapkan tetap kita pegang. Sekalipun tadi katakan belum terjawab. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung beranjak. Sekali percaya, tetap percaya. Yang amin cuma 3 masuk surga langsung. Saudara-saudara, bagaimana caranya untuk kita melatih? Dalam kehidupan kita beribadah, bagaimana saya bisa melatih? Ada 5 latihan yang harus kita lakukan. Klik. Yang pertama, harus ingat kita hidup, kita ada bersama dengan Kristus di sorga. Ini akan mengangkat keadaan kita. Itu akan mengangkat moral kita. Itu akan mengangkat watak kita. Hati-hati. Orang Kristen harus ingat ketika engkau percaya kepada Tuhan, mentalmu sudah mental di atas rata-rata. Watakmu juga sudah di atas rata-rata. Moral kita juga harus di atas rata-rata. Jangan lagi. Kan Roma 12 ayat 2 udah bilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus mengerti siapa kita sesungguhnya. Oh iya ya, saya ini empunya kerajaan surga loh. Saya ini udah pegang kunci keselamatan loh. Dan saya ini sudah diselamatkan. Saat sekarang ini apa yang saya sedang jalankan? Saya sedang berjalan dalam penantian, penungguan. Ya, waiting list. Sampai Tuhan nanti panggil, saya ada. Saudara-saudara, kita sedang masa menunggu semuanya. Kita sedang masa menunggu. Proses kehidupan ada, pasti ada. Dan semuanya itu dihadirkan. Kadang-kadang ingin menguji betapa besarnya imanmu kepada Dia. Yang kedua kita lihat, kita harus memikirkan perkara yang di atas dan membiarkan sikap kita ditentukan oleh Dia. Bukan oleh kita, olehnya. Mari kita mulai kuasai diri kita. Tuhan tidak pernah marah ketika Dia dibenci. Dia tidak pernah mengumpat ketika Dia dihina. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, saya kan sudah mati. Hidup saya sudah tersembunyi. Bukan saya yang akan membalas, Tuhan yang membalas. Nah, orang-orang yang sedemikian adalah orang-orang yang ciptaan yang baru, saudara. Yang bisa tidak membalas, yang bisa mengampuni di saat disakiti, yang bisa mengampuni di saat dia sudah dihina. Inilah proses tingkatan ciptaan yang baru. Maka kadang-kadang kita sarwakene podo wae gitu, ciptaan baru cuma di gereja, kalau di luar mah aduh hancur pisan. Mari kita mengubah sebagaimana Kristus yang sudah mengundang saudara dengan pengorbanan yang bukan yang murah loh saudara. Pengorbanan yang begitu besar. Dia berikan nyawanya buat saudara. Masa kan dibalas dengan kesetiaan yang ecek-ecek. Kesetiaan yang cuma omon-omon. Kesetiaan yang harus beralasan. Saya berbuat mengampuni karena saya melihat bagaimana Tuhan juga bisa mengampuni. Saya hari ini bisa mengasihi, saya berbuat seperti Tuhan juga mengasihi. Saya juga bisa mengampuni. Saya melihat seperti Tuhan bisa mengampuni. Kenapa keserupaan ini tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ingat, kita ini bukan spion. Kita ini cermin. Amin. Kita bukan spion, tapi kita cermin yang menunjukkan. Kita adalah surat yang terbuka. Yang dibaca oleh banyak orang. Yang dilihat oleh banyak orang. Resikonya Tuhan yang ambil. Yang ketiga, kita harus menilai, mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Pikir untung ruginya. Buat apa? Untung di dunia, tapi rugi di surga. Bisa bantu saya Matius 19 ayat 16? Bisa bantu saya? Matius 19 ayat 16? Ya, bisa dipindah dulu ayatnya. Coba kita baca sama-sama. Ini ada berlaku dengan khotbah kita. Sudah? Matius 19 ayat 16. Oh.
Ini 16 ayat 19, Rey. 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Iya. Ya. Ya, ini 16-19. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan yang kau lepaskan di dunia ini. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan untuk pemberitaan Injil, yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, jangan takut. Tuhan catat apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu lakukan, Tuhan catat. Keselamatan memang bukan karena perbuatan baik, tapi orang yang sudah selamat tahu berbuat baik. Setuju? Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi orang-orang yang sudah mendapatkan keselamatan ngerti bagaimana berbuat baik. Ketika engkau menginjil, engkau disakiti. Ketika engkau mengampuni, engkau malah dihina. Pak, saya udah mengampuni, dia malah tambah jahat. Enggak apa-apa. Tuhan akan ikat itu semuanya. Tapi kalau semua kebenaran-kebenaran tidak engkau kerjakan di bumi ini, selagi engkau sedang masa penantian Tuhan sebelum datang kali yang kedua, engkau tidak lakukan, engkau cicing wae. Engkau diam-diam saja, berpikir sudah selamat, sekali selamat tetap selamat. Tidak. Gereja Tuhan di tempat ini tidak pakai paham sekali selamat tetap selamat. Enggak. Kamu harus kejar keselamatan itu dengan benar. Kamu harus pakai keselamatan itu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jika tidak, banyak orang Kristen dinabobokan. Oh, saya sudah masuk duta Injil, berarti saya akan masuk dalam gereja surga. Enggak. Kalau engkau enggak ikut firman dengan benar-benar, enggak selamat. Sekalipun namamu selamat. Ya, setuju ya? Yang keempat kita lihat. Tujuan dan sasaran kita, apa dikatakan? Hendaklah mencari hal-hal rohani, melawan dosa, dan mengenakan watak Kristus. Jadi penting banget Pak. Kalau kita pembiaran hidup kita tetap saja bikin dosa, aduh ciptaan yang baru itu gagal. Yang saya lihat hari ini banyak jemaat Tuhan yang menjadi ciptaan baru yang gagal. Dia ngerti ciptaan baru tapi sulit untuk mengerjakannya, sulit untuk mempraktekkannya. Kesulitan itu dari keputusan. Keputusan kita itulah yang tidak berani. Kita khawatir dengan keadaan nantinya. Kalau saya begini apakah saya akan dapat yang seperti ini? Jangan takut saudara. Tadi firman Tuhan sudah catat. Apa yang kamu ikat akan terikat di sorga. Tapi apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Jadi hari ini mari. Kau sudah boleh berani untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak orang sudah memprediksi tahun hari-hari bukan semakin baik. Ekonomi juga. Ya, kita mungkin bisa bertahan 2-3 bulan bensin atau bahan bakar. Apakah berikutnya kalau perang masih berlanjut bagaimana dengan kita? Mungkin ada bensin tapi harganya akan mahal. Ya, pupuk-pupuk semua dikirim dari Timur Tengah. Petani-petani kita mengandalkan pupuk dari sana. Kalau pupuk-pupuk itu nggak ada, makanan juga sulit. Harganya mahal lagi. Ada tapi mahal. Dan kita juga akan kebingungan bagaimana untuk menjalankan hidup. Itulah kalau kita menaruh harap kita dengan dunia. Tapi kalau kita mengharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan terus berdoa, percaya, maka miracle Tuhan bukan bicara omong kosong. Miracle Tuhan akan menjadi sebuah kenyataan yang tepat terjadi bagi bangsa Indonesia. Amin. Itu yang menjadi iman kita. Jangan pikir dunia ini lagi sedang mengalami masalah dan musibah. Saudara tenang-tenang. Ini adalah proyeknya orang Kristen untuk berdoa. Proyeknya orang Kristen untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin kita hari ini gak bisa bikin apa-apa. Tapi doa kita. Ada seorang anak kecil. Dia tanya sama papinya. Papi kalau doa lama panjang. Papi ngomong sama siapa sih? Terus papinya bilang, papi ngomong sama Tuhan. Emang Tuhan bisa apa? Tuhan itu bisa jadi penolong. Oke lah, aku juga percaya sama Tuhan. Kalau papi percaya sama Tuhan. Saudara-saudara, lahirkan iman percaya kita dari kita sendiri. Kalau perkataan kita, mulut kita penuh dengan keraguan, ketakutan, kebimbangan. Sulit buat kita menaruh saudara sebagai orang percaya.
Orang percaya tidak dihasilkan dari ketakutan. Orang percaya dihasilkan karena proses. Amin. Maka saudara, kalau orang Kristen yang gak pernah diproses, kelihatan sekali gampang lemah, gampang jatuh, gampang baper, gampang tinggalin gereja. Sedikit tersinggung pindah gereja. Padahal di saat saudara sedang tersinggung, disitulah saudara sedang diproses Tuhan. Amin. Maka jemaat-jemaat Tuhan, kalau lagi sakit hati jangan pindah gereja. Karena Tuhan mau proses kamu jadi jemaat yang benar. Bukan jemaat JKJJ atau JKMM. Atau tahu JKJJ? Gereja Kristen jalan-jalan atau gereja Kristen mondar-mandir. Atau jadi orang Kristen yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur teratur tanpa berita. Di sini emang gak ada. Amin. Bilang di sini emang gak ada. Aman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Aman. Semua sifat baik, kuasa pengalaman dan berkat rohani ada bersama Kristus di sorga. Jadi saudara jangan berharap dunia ini baik. Artinya baik-baik buat saudara. Yang baik cuma Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman saja yang paling dekat juga bisa tipu-tipu kita kok. Ya, hanya Tuhan yang gak pernah menipu. Hanya Tuhan yang bisa kita pegang. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Orang yang punya jadi ciptaan yang baru, dia akan tampil beda dan dia akan berubah. Nah, perubahan apa yang perlu? Klik. Karakter, watak, tujuanmu, sifatmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Ini simple. Tetapi pada waktu praktek berat, Pak. Simple kelihatannya. Oh, perubahan saya udah jadi orang Kristen. Karakter saya harus berubah. Watak saya juga harus berubah. Tujuan saya juga harus berubah. Sifat saya juga berubah. Kalau sifatnya masih sami mawon sarwa kene podo wae. Saudara gak ada berubah-berubahnya. Jadi orang Kristen mulutnya tetap kasar. Jadi orang Kristen jutek. Ya, bagaimana mungkin ini adalah ciptaan baru. Yang namanya ciptaan baru ada perubahan radikal. Dulu dia seperti itu, sekarang sudah jadi anak Tuhan, berbeda. Amin. Dulu pelit, sekarang loyal. Amin. Ya kemarin waktu Sinja, semua orang lewat saya kasih. Iya Pak, kalau orang lewat gak dikasih mah Bapak bakalan masalah. Ya. Kasih lewat maksud saya bukan kasih angpau saudara. Martin Luther bilang apa? Klik. Kita baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Hasil karya kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus, di mana orang berdosa dihidupkan kembali menjadi pribadi yang taat dan benar. Manusia berdosa, siapa itu? Saudara dan saya. Tapi diajar apa? Diajar untuk menjadi pribadi yang taat dan benar di mata Allah. Bukan karena perbuatan, melainkan karena kebangkitan Kristus yang menjadi dasar pembenaran dan pengudusan, menciptakan identitas baru yang sepenuhnya bergantung pada firman Tuhan. Sola Scriptura diajarkan dari 3 sila yang diberikan oleh Martin Luther. Sola Fide, sola percaya hanya iman, sola gratia kasih anugerah, dan sola Scriptura hanya firman. Jadi hari ini kita pegang segala sesuatu itu menjadi kekuatan buat kita. Ayo, kita udah mati. Kita ini gak berharga. Jadi berharga karena Tuhan. Balaslah kebaikan Tuhan. Kembalikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Kehebatan Tuhan dalam hidupmu. Dari gak jadi apa-apa sekarang jadi sesuatu. Kalau engkau berarti hanya buat sesama, artinya engkau hanya menikmati kemurahan Tuhan. Tapi kalau engkau mendapatkan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, itu namanya karunia. Sekali lagi, saya lagi ngajarin jemaat saya tentang kemurahan Tuhan dan karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah segala sesuatu yang didapatkan. Lalu kita bagikan kepada orang lain. Kita sharing kepada orang lain. Itu bicara tentang kemurahan. Tapi karunia, segala sesuatu yang kita terima. Lalu kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu adalah karunia. Mari gunakan semuanya. Kita ciptaan yang baru loh. Amin. Kalau enggak, kamu bukan ciptaan yang baru. Kita ciptaan yang baru yang harus merdeka. Apa keuntungannya Pak Yoel? Kalau saya sudah jadi ciptaan yang baru. Yang pertama, berani meninggalkan kehidupan yang lama. Selama yang lama itu tetap dipertahankan, saudara gak akan pernah jadi ciptaan yang baru. Ingat, anggur yang baru harus dipindah ke kirbat yang baru. Kalau anggur yang baru ditaruh kembali kepada kirbat yang lama, maka anggur yang baru itu akan rusak. Anggur baru harus taruh dalam kirbat yang baru. Kalau saudara tahu pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Orang bijak akan bergaul dengan orang bijak. Orang bebal akan menjadi malang. Saudara harus memahami ini. Keterbatasan sikap kita dalam komunitas harus berhati-hati.
Jadi kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Tukang bensin dekat bensin, bau? Bau? Kalau kita dekat tukang bohong, terus-terusan akan jadi pembohong. Kalau kita dekat orang yang suka main cewek, ikut gak? Kalau kita ngomong dekat orang-orang yang suka ngejudi, jadi apa? Kalau ada 3 penjudi, terus saudara ada di dalamnya, saudara jadi apa? 4 penjudi. Makanya hati-hati. Kuat itu bukan karena kekar badannya. Kuat itu berani meninggalkan yang kamu suka. Loh. Galatia 2:20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jangan merasa hidup ini merasa dirimu. Ya, hidup bukan aku lagi tapi Yesus di dalam aku. Itu yang harus saudara nyatakan. Jadi kalau ada Kristus kehidupan yang lama, berani tinggalkanlah saudara. Berani. Berapapun bayarannya, berapapun pengorbanannya, saudara harus tetap ikuti Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Saudara jangan sekali bilang nanti deh kalau udah tua, kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, nanti saja deh kalau anak saya udah pada besar-besar. Enggak, keputusan harus diambil sekarang. Saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau saya kecewa, saya tetap bertahan. Saya nggak mau pindah-pindah gereja. Saya akan mempertahankan karena itu Tuhan mau proses. Pohon itu kalau dicabut-cabut saudara mana hidup. Pohon itu kalau dipindah-pindah, tanaman dipindah-pindah ke pot yang satu, ke pot yang sebelah, itu gak bakal hidup. Sama seperti orang Kristen, dikit kecewa pindah gereja, cari yang cocok. Kalau saudara cari gereja cocok, ingat saudara bikin gereja sendiri. Gereja bukan untuk cocok-cocokin, tapi gereja untuk bertumbuh, berakar, berbuah. Aminnya dikit banget sih. Berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi garam loh, jadi terang. Tugasnya memberi. Garam gak ada yang tugasnya. Ingat gak jadi garam kan? Keasinan diomelin. Kelebihan, kekurangan juga diomelin. Lebih koki yang dipuji. Itulah kita. Benar kan? Kok garam aja bingung sih saudara? Ya kan? Kekurangan garam enak gak? Kelebihan? Tapi kirain cukup. Gak dipuji tuh garam. Ya, kehidupan kita sedemikian. Klik berikutnya, yang kedua. Hidupmu akan gampang ngikutin kehendaknya Tuhan. Ingat Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak. Hari ini tugas kita adalah melaksanakan kehendaknya Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan ingin terjadi di atas bumi ini. Bagaimana kehendak Tuhan terjadi bagi gereja duta Injil. Supaya mereka juga harus tetap bertahan dan kuat. Tidak terus menerus harus hanya digenjot. Tapi kita harus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya percaya saudara jemaat-jemaat yang sangat lama di gereja ini. Saudara memulai gereja ini dari kecil sampai menjadi besar. Ingat gereja ini berhutang dengan Bapak Ibu. Tapi lebih banyak saudara berhutang kepada Tuhan. Karena saudara lebih banyak menikmati berkat-berkat Tuhan dari lewat gereja Tuhan di tempat ini. Betul? Itu saya alami loh saudara. Dan itu harus terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita mencintai ajaran-ajarannya. Yang kita cintai bukan orangnya. Tapi ajaran-ajaran firman Tuhannya. Mendidik kita, strike. Dan kita tidak dibiarkan untuk macam-macam dalam kehidupan ini. Ya kita harus tahu. Kalau ini memang kehendak Tuhan. Yang namanya mengikuti kehendak Tuhan itu gak gampang. Keras. Ya sekali lagi. Saudara kebanyakan mendengar yang lembut-lembut. Sebenarnya gereja harus menyatakan kebenaran yang benar. Gak boleh gereja itu abu-abu. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari siapa? Tuh saudara udah tahu. Dari setan. Maka kita gereja Tuhan harus ngomong tentang yang benar. Supaya ciptaan yang baru itu beres. Kalau enggak, legasi-legasi kita, warisan-warisan kita akan buruk. Kenapa? Kita membenarkan yang salah terus-menerus, akhirnya menjadi kebenaran. Membenarkan yang salah terus-menerus menjadi kebenaran. Hati-hati. Yang ketiga, kita baca dulu ayatnya. 1 Tesalonika 5:16-15. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan. 1, 2, 3.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini hal yang tidak perlu lagi diajarkan sebenarnya. Karena ini sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Keadaan baik atau tidak, ucapan syukur gak boleh berhenti. Baik atau tidak, berdoa tidak boleh berhenti. Baik atau tidak keadaanmu, bersukacita gak boleh berhenti. Itu hanya bisa kalau saudara sudah menerima sebagai ciptaan yang baru. Yang terakhir saudara, saya undang pemain musik, diberikan kuasa dan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan dan kuasa diberikan bukan saat saudara hanya nyanyi. Kuasa dan kemuliaan Tuhan diberikan saat saudara sedang memuji dengan lagu-lagu yang baru. Memuliakan Tuhan dan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupmu bukan karena ketika kita nyanyi satu kor dalam gereja. Tapi kemuliaan dan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan saudara. Berperilaku sebagai Kristus, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Itulah kuasa dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Yang percaya bilang amin. Bukan sekedar lagi sedang nyanyi. Saudara bilang, saya merasakan kuasa Tuhan ketika saya sedang nyanyi. Bagaimana kalau gak menyanyi? Karena kuasa Tuhan bukan hanya sekedar nyanyi. Tetapi kehidupan kita yang memanifestasikan kuasa Dia. Perkataan, pertingkah laku, dan perbuatan seperti Kristus ada dalam hidupmu. Itulah yang namanya memuliakan Tuhan. Amin. Mari bangun legasi Tuhan yang baik. Jangan sampai kita gagal. Matius 28 ayat 18 bilang apa? Klik. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tadi saya sudah jelaskan. Pakai ini jadi catatan penting. Matius ini mengingatkan kepada kita. Supaya saudara jangan sampai lemah. Jangan khawatir. Jangan takut. Klik berikutnya. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Menjalani hidup baru ini harus dengan setia. Memegang nilai-nilai firman Tuhan. Meninggalkan cara hidup lama. Dan membiarkan Roh Kudus memampukan kita dengan mengejar. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebenaran yang Tuhan telah berikan. Hidupku menggenapi. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengarahkan bagaimana menjadi ciptaan yang baru. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen tidak paham dengan predikat kita. Tidak paham dengan siapa kita. Kita ini bukan lagi manusia yang sama dengan yang dulu. Kita sudah manusia yang sudah mengenal Tuhan. Maka level kita, mental kita, watak kita, karakter kita jangan lagi dipakai yang sama. Berani untuk berubah. Kapan waktunya? Bukan nanti. Dimulai dari sekarang. Saya tidak akan maju ke depan kalau saya tidak mulai dari langkah pertama. Saya tidak akan sampai ke depan atau ke bawah kalau saya tidak memulai dari langkah yang pertama. Kalau saya berdiam, saya bisa bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa, Pak. Ketakutan orang Kristen adalah nanti dia akan terhina, dia akan terintimidasi, dia akan dikecilkan, dia akan dikucilkan. Jangan takut, Pak. Ingat, Tuhan dia relakan anak yang tunggal datang ke dalam dunia yang hina ini. Dia relakan, karena dia mengasihi. Saya berubah bukan karena manusia, saya berubah bukan karena gereja, saya berubah bukan karena khotbah-khotbah, saya berubah karena saya mau mengasihi Tuhan. Jadi kalau Anda takut, jangan takut dengan manusia. Kalau Anda takut, jangan takut dengan gereja. Anda takut sama Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda hari ini dikoreksi di gereja Tuhan di tempat ini, gak boleh kemana-mana, tetap bertahan.
Karena disitulah engkau sedang diproses. Orang yang diproses adalah orang yang bisa siap merelakan dirinya, menyerahkan dirinya, sehingga proses itu bakal terjadi. Kalau tidak, kita akan menjadi orang Kristen yang gampangan, mudah sekali lemah. Ayo kita taat kuat. Haleluya. Hidupku menggenapi. Thank you Tuhan buat waktu yang Tuhan telah beri buat kami. Kami percaya kasih yang Tuhan telah berikan menguatkan bagi kami, meneguhkan bagi kami semuanya. Persiapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi seorang yang berjalan dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita beri bersama-sama, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau bagikan lewat hamba-Mu. Pastor Joel Elia, Tuhan berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan dipermuliakan, diberikan kesehatan, dijaga, dilindungi. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu nih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Sambil kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita akan saksikan pengumuman gereja melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Sambil menunggu pengumuman saudara, ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua yang kami kasihi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja Duta Injil Children Ministry dan Teens Ministry mengadakan fundraising untuk mendukung kegiatan retreat atau ibadah padang tahun 2026 bagi anak-anak sekolah minggu dan juga untuk teens. Melalui kegiatan ini kami rindu agar generasi muda kita semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk turut mengambil bagian, menabur bagi masa depan rohani anak-anak kita. Kiranya setiap dukungan menjadi berkat bagi generasi yang akan datang dan Tuhan memberkati saudara. Nanti saudara bisa mensupport melalui membeli barang-barang makanan yang ada di pasar di luar sana saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami informasikan untuk sementara ibadah tengah minggu khususnya ibadah doa dan puasa, ibadah komisi wanita, ibadah worship night serta ibadah karyawan dan profesional diteduhkan dan akan mulai kembali pada hari Rabu tanggal 8 April 2026. Dan khusus untuk ibadah doa dan puasa akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Sama-sama katakan saudara, tak pernah dia janji, tak pernah dia janji hari kan panas. Dan tak pernah dia janji selasti akan hujan. Tapi dia berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melanda-Mu, angkat suara katakan sama-sama, come on. Serahkanlah, saya udah kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Katakan sama-sama, serahkan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya udah senior pastor. Di segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang dahsyat, yang baik, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan, iman percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Sungguh bersyukur Allah telah berfirman, menyampaikan isi hatinya melalui hamba-Nya. Allah sungguh mengasihi anak-anaknya. Dia tidak mau satu manusia pun binasa, melainkan semuanya berbalik, bertobat, diselamatkan sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah lewat. Dan pada saat ini Allah jelas memberikan kunci sorga. Kau akan naik ke sorga bersama Yesus. Allah telah berfirman, hendaknya kau dalam hati
mentaati segala firman-Nya dan melakukan apa yang berkenan di hati Allah. Allah akan memberkati kau. Bahkan tak kala kau melakukan pekerjaan di bumi ini penuh tantangan. Tak kala kau berseru pada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia turun, dia akan berjalan di anak-anaknya dan melakukan segala mujizat akan digenapi. Hendaknya anak-anaknya tidak perlu gentar. Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya Allah Bapa di sorga. Selalu mengasihi, menyertai. Tak kala kau berseru juga. Dan kau harus berdoa. Mengucapkan syukur. Disitulah jadi. Demikian hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. berkat terus. Selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahku pada kaki Yesus, serahkanlah. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah,